Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Fitri Sanusi dengan NIM 2018-04002. Pada video kali ini saya akan melakukan beberapa praktikum sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah pengujian perangkat lunak. Kita lanjut saja ke praktikum yang pertama, yaitu pengujian black box. Black box testing merupakan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh pengguna. Di sini ada tabel 1 yaitu pengujian black box. Di sini saya akan menguji dengan aplikasi berbasis desktop, yaitu aplikasi penjualan yang pernah saya buat. Yang pertama, test case login, yaitu dengan memasukkan username dan password. Kemudian hasil yang diharapkannya dapat masuk ke sistem dengan aktifnya fitur-fitur sesuai dengan level user. Kita akan mencoba tes yang pertama. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi penjualan. Ada 3 menu, yaitu ada file, data master, dan help. Sebelum kita melakukan login, maka pada data master ini menunya tidak aktif. Kita harus melakukan login dulu pada menu file, klik login. Nah, di sini kita memasukkan username dan password. Lalu klik login. Setelah melakukan login, maka menu-menu yang di data master akan aktif sesuai dengan level user. Berarti berhasil ya, test case yang pertama bisa disimpulkan berhasil. Selanjutnya ada tes case yang kedua, yaitu data supplier. Klik menu data supplier, maka hasil yang diharapkannya masuk ke dalam menu data supplier. Kita akan mencoba tes case yang kedua. Data supplier ada pada menu data master. Nah, ketika diklik data supplier, maka aplikasi menampilkan data supplier. Dapat disimpulkan pada test case yang kedua, yaitu berhasil. Kita lanjut ke tes case yang ketiga, yaitu input data supplier. Dengan menginputkan data supplier, lalu hasil yang diharapkannya, data berhasil diinput. Kita akan mencoba ke tes case yang ketiga, yaitu dengan menginput. Pertama kita klik tambah. Nah, di sini sudah otomatis kode suppliernya. Jadi kita langsung menginputkan nama supplier. Misalnya alamatnya. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Berarti bisa disimpulkan pada test case yang ketiga, yaitu berhasil. Kita lanjut ke tes case yang keempat, yaitu edit data supplier. Dengan mengedit data supplier, hasil yang diharapkannya data berhasil diedit. Kita akan coba. Sebelum mengedit, kita harus mencari dulu nama suppliernya. Bisa double klik. Nah, di sini kita akan mencoba mengedit namanya. Lalu klik ubah. Nah, maka data sebelumnya berhasil diubah. Yang tadi namanya Fadli menjadi Mia dengan data baru. Pada test case yang keempat, di sini bisa disimpulkan berhasil. Test case yang kelima yaitu dengan hapus data supplier. Menghapus data supplier, hasil yang diharapkannya data berhasil dihapus. Akan mencoba. Sini kita sama harus mencari dulu si datanya. Kita double klik, lalu klik hapus. Nah, di sini ada informasi dulu, Anda yakin akan menghapus data ini, jika akan terhapus, dan jika tidak, maka data tidak dihapus. Klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Pada test case yang kelima, di sini bisa disimpulkan berhasil.
Task yang keenam, ada pencarian data supplier. Menginput nama supplier, data berhasil ditemukan. Seperti tadi. Nah, di sini kita pencarian misalnya. Nah, ini nanti ketika kita mencari dengan nama Amel, maka akan program menampilkan supplier dengan nama Amel. Nah, di sini pada task ke-6 bisa disimpulkan berhasil. Selanjutnya, task yang ke-7 itu ada data barang masuk. Klik menu data barang masuk, lalu hasil yang diharapkannya masuk ke dalam menu data barang masuk. Kita akan coba. Ini close dulu. Ke data master, lalu klik data barang masuk. Nah, di sini menampilkan data barang masuk. Bisa disimpulkan pada task yang ke-7 berhasil. Selanjutnya, task yang ke-8 itu dengan input data barang masuk. Menginput data barang masuk, hasil yang diharapkannya data berhasil diinput. Kita akan mencobanya, klik tambah. Dan di sini udah otomatis kode barangnya, jadi kita langsung ke tanggal. Misalnya tanggal ini kode suppliernya juga kita bisa langsung dipilih sesuai dengan di tabel supplier. Dan misalnya, nah ketika kita mengklik memilih kode supplier, maka supplier akan masuk secara otomatis. Di sini misalnya Indomie Seduh. Satuannya dus, stoknya 100. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil tersimpan. Maka pada task yang ke-8 bisa disimpulkan berhasil. Selanjutnya, task yang ke-9 yaitu pencarian data barang masuk dengan menginput nama barang, lalu hasil yang diharapkannya data berhasil ditemukan. Kita akan mencoba. Nah, di sini misalnya minyak. Nah, ketika kita mencari dengan minyak, kata minyak, maka akan program menampilkan data dengan berhubungan nama minyak. Di sini ada minyak goreng, nah, berarti sesuai, maka task yang ke-9 bisa dinyatakan berhasil. Selanjutnya, yaitu logout. Klik menu logout, lalu akan berhasil logout. Ini close dulu. Kita file logout. Nah, ketika logout, maka masuk ke menu login, lalu kita akan diminta untuk login kembali. Maka task yang ke-10 bisa dinyatakan berhasil. Selanjutnya, kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu pengujian white box. White box testing merupakan pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source code program yang menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Di sini saya akan melakukan pengujian white box pada menu login. Sebelum melakukan pengujian, di sini saya sudah menyiapkan flowchart dan merubahnya menjadi flow graph. Setelah merubah flowchart menjadi flow graph, kita bisa menentukan kompleksitas siklomatis, menentukan jumlah simpul, busur, region, dan predikat, menentukan jalur independent path, dan gambar grafik metrik dalam bentuk tabel. Lanjut saja. Di sini kita menentukan jumlah busur. Di sini jumlah busurnya ada 8. Jumlah simpulnya ada 7. Jumlah region atau daerah yang terbentuk di daerah simpul yang memiliki busur keluar atau masuk ke simpul. Di sini ada 3. Dan predikat atau suatu simpul yang memiliki kondisi 2 atau lebih arah panah atau busur keluar. Di sini jumlahnya ada 2. Selanjutnya ada perhitungan kompleksitas siklomatis. Di sini bisa ditentukan dari jumlah region, itu 3.
Dan bisa juga dengan busur dikurangi simpul tambah 2. Di sini 8 kurangi 7 tambah 2 sama dengan 3. Dan bisa juga dengan predikat ditambah 1. 3. Jika semua hasil perhitungan bernilai sama, maka pengujian bisa dikatakan benar. Namun apabila hasil perhitungan berbeda, maka bisa dikatakan perancangan sistem terjadi kesalahan, sehingga harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, kita bisa menentukan jalur independen path. Untuk menghitung jalur independen path, perhatikan semua jalur bebas pada flow graph. Pastikan semua jalur terlalui dari node awal hingga node akhir. Intinya, arah busur tidak boleh berlawanan dan tidak ada lagi jalur yang tidak terlalui. Nah, di sini ada 3 path. Jalur path yang pertama yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Path yang kedua 1, 2, 3, 7. Dan path yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 7. Di sini ada catatan jumlah path harus sama dengan jumlah kompleksitas siklomatis. Jika berbeda, maka terjadi kesalahan uji. Selanjutnya ada graf metrik. Di sini kita membuat sebuah tabel di mana atributnya terdiri dari simpul awal atau akhir dari semua nilai simpul, kemudian koneksikan setiap simpul awal dan akhir tersebut, serta tuliskan inisialisasi apa yang dilaluinya. Di sini saya melakukan huruf, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada 1, 2, A, 2, 3, B, 2, 6, G, 3, 4, C, 3, 7, H, 4, 5, D, 5, 6, E, dan 6, 7, F. Selanjutnya, semua connection matrix yang terhubung, kemudian kurangi dengan 1. Setelah itu, totalkan semua sehingga didapatkan jumlah connection matrix yang bercabang. Nah, di sini kita dijumlahkan, hasilnya 2. Kemudian kita menghitung kompleksitas siklomatis metrik, yaitu dengan predikat tambah 1. Hasil dari ini 2 tambah 1 sama dengan 3. Di sini terdapat kesimpulan, yaitu hasil siklomatisnya tadi 3, banyak jalur independen path 3, dan hasil graf metrik 3. Sehingga pengujian pada program kasus ini dengan teknik basis path memiliki nilai sama-sama 3. Artinya rancangan sistem tidak memiliki kesalahan dan berhasil dilakukan pengujian serta dapat lanjut untuk tahap pemrograman. Praktikum selanjutnya yaitu pengujian fungsional dan non-fungsional. Di sini ada 3 menu, yaitu ada login, logout, dan keluar. Nah, pada form login ini bisa dimasukkan ke dalam pengujian fungsional. Sini kita memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Ketika username atau password salah, maka akan ada informasi kepada user dan diminta untuk mengulangi memasukkan kembali username atau password yang salah. Jika berhasil, maka akan masuk ke menu utama dan ini akan bisa diakses. Sini ada 2 menu, yaitu input data supplier dan input data barang masuk. Ketika diklik input data supplier, maka program akan menampilkan data supplier. Sini bisa masuk ke pengujian fungsional karena sesuai. Ketika klik data supplier, maka muncul data supplier. Di sini ada 4 button. Button berwarna merah ini belum bisa difungsikan. Nah, ketika kita akan menambahkan suatu data, maka klik tambah. Nah, maka button akan berubah warna. Biru, ini biru bisa difungsikan, dan yang merah tidak bisa difungsikan. Ini kita akan mencoba untuk memasukkan satu data supplier. Nah, namanya Agus. Ketika diklik simpan, nah, data akan masuk dan buttonnya akan berubah menjadi
warna merah kembali si simpannya. Ini bisa masuk ke dalam pengujian non-fungsional. Dan ketika kita akan mengedit atau menghapus suatu data, kita di sini harus mencari dulu data mana yang harus diedit dengan pencarian. Itu pada data gridnya di double klik. Nah, tadi yang ini simpan berwarna merah berubah menjadi ubah berwarna biru, artinya bisa difungsikan. Kita di sini bisa memfungsikan ubah, hapus, atau batal, dan tambah tidak bisa. Misalnya kita akan merubah data, klik ubah. Nah, maka data akan berhasil berubah. Nah, di sini juga si tombolnya berubah, tambahnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus. Bisa double klik. Kita klik hapus. Nah, di sini ada informasi dulu. Anda yakin akan menghapus data ini? Jika ya, maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada menu data barang masuk. Nah, di sini sama, ada 4 button, 2 button belum bisa difungsikan. Dan di sini pertama kita bisa memfungsikan 2 button tambah dan keluar. Ketika diklik tambah, nah, maka button simpan akan berubah menjadi warna biru, artinya bisa difungsikan. Kita bisa memasukkan data barang masuk, kode supplier. Ketika kita masukkan kode supplier, maka nama supplier akan muncul secara otomatis. Sini kita akan nama barang. Ketika diklik simpan, nah, maka data akan tersimpan dan simpan pun berubah menjadi warna merah. Nah, ketika kita klik keluar, nah, harusnya ini keluarnya, nah, keluar program. Kita akan mencoba login lagi. Nah, ketika diklik ada menu help, di sini ada tentang aplikasi. Kita klik tentang aplikasi, di sini akan menampilkan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, di sini ada aplikasi stok barang. Dibuat sebagai satu syarat dalam ujian tengah semester. Selanjutnya, ketika diklik logout, maka si tabel logout tidak akan bisa difungsikan dan login akan bisa difungsikan. Dan ketika kita klik keluar, maka akan keluar program. Sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.